Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat hadir di tempat ini guna mengikuti kegiatan teman kita, yaitu budaya positif sebagai tugas calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Serta tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada yang Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam kebodohan ke alam seperti sekarang ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita dengarkan arahan dari Kepala UPT SMA Negeri 11 Wajo. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu dan Wakasih UPT SMA Negeri 11 Wajo. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina dan pegawai UPT SMA Negeri 11 Wajo. Terkhusus untuk Ibu Nasria sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Pertama-tama kami bersyukur bahwa di SMA Negeri 11 Wajo ini sudah ada calon guru penggerak untuk angkatan 9, dan kemarin juga kita sudah ada guru penggerak angkatan 7. Ya, tentu ini menjadi sebuah harapan kami sebagai kepala PT bahwa akan ada teman-teman yang bergabung menjadi guru penggerak di angkatan 11 nantinya. Kemudian yang akan diangkat pada hari ini mengenai budaya positif. Nah, seperti 3S yang selama ini kita lakukan, itu salah satu bentuk budaya positif. Kemudian juga kita bermedia sosial, membuat konten-konten positif. Nah, itu juga salah satu budaya positif untuk mendorong anak kita berkarya, membuat gagasan, membuat narasi, kemudian menjadi sebuah karya. Nah, tentu di pembahasan hari ini tentu ada nanti penyampaian dari Ibu calon guru penggerak, dalam hal ini Ibu Nasria. Nah, kita akan dengarkan bagaimana prospek ke depan untuk penerapan budaya positif di SMA Negeri 11 Wajo. Tentu sebagai sekolah di salah satu kecamatan, kita perlu untuk pengembangan sekolah kita ke depan. Apa hal-hal yang sudah positif di sekolah kita ini bisa dipertahankan, kemudian hal-hal yang masih kurang itu kita tingkatkan. Mungkin itu dari kami sebagai kepala UPT selalu support untuk kegiatan dari calon guru penggerak. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan dan berkah kepada SMA Negeri 11. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak UPT SMA Negeri 11 Wajo. Selanjutnya kita beralih ke acara inti, yaitu pemaparan budaya positif oleh calon guru penggerak yakni Ibu Nasria SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih.
Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina SMA Negeri 11 Wajo dan Kepala UPT SMA Negeri 11 Wajo. Mohon maaf, saya Sita Waktuta sedikit. Saya ingin memaparkan atau melakukan demonstrasi mengenai budaya positif di aksi nyata modul 1.4. Oke, langsung saja Bapak Ibu sekalian dan Kepala UPT SMA Negeri 11 Wajo. Oke, di dalam budaya positif tentunya bahwa setiap guru atau setiap pendidik yang ada di lingkungan sekolah kita harus melakukan tindakan-tindakan positif, apakah menyampaikan kalimat-kalimat positif atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di dalam kegiatan proses pembelajaran. Oke, di dalam budaya positif dimulai dari perubahan paradigma belajar. Di perubahan paradigma belajar di sini adalah adanya perubahan apakah dalam tingkat kurikulum di setiap satuan pendidikan, kemudian pemahaman positif yang ada di lingkungan sekolah, kemudian mendukung perubahan tersebut melalui tindakan-tindakan positif. Kemudian selanjutnya adalah paradigma perubahan budaya positif. Paradigma perubahan budaya positif di sini yang pertama yaitu pemahaman perubahan sebagai kesepakatan. Maksudnya di sini adalah adanya perubahan kesepakatan dari satuan pendidikan, kemudian turun ke kepala UPT, selanjutnya ke pembina atau ke Bapak Ibu pembina yang ada di lingkungan sekolah. Perubahan apakah dalam bentuk visi sekolah atau dalam bentuk visi dan misi, kemudian lanjut ke aturan-aturan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian poin kedua adalah penghormatan terhadap keanekaragaman. Jadi yang ada di lingkungan sekolah kita harus menghormati berbagai keanekaragaman yang ada di lingkungan sekolah, apakah dalam bentuk keanekaragaman fisik, ataukah dalam bentuk kulit, ataukah dalam bentuk budayanya, ataukah dalam bentuk adat istiadat yang ada di lingkungan sekolah. Karena peserta didik yang ada di lingkungan sekolah itu terdiri dari berbagai macam kalangan tingkat. Jadi yang ada di lingkungan sekolah kita harus menghormati keanekaragaman tersebut. Kemudian poin ketiga adalah dukungan dan kepemimpinan yang kuat. Adanya dukungan dari kepala UPT ataukah dukungan dari rekan-rekan pendidik. Kemudian selanjutnya adalah keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Jadi tradisi adat yang ada di lingkungan Kecamatan Takalala harus seimbang dengan inovasi yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya keterlibatan dan kolaborasi. Jadi adanya keterlibatan guru berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di lingkungan sekolah ataukah berkolaborasi dengan tingkat SMA yang ada di luar dari SMA itu sendiri. Kemudian lanjut keterbukaan terhadap pembelajaran. Jadi pembelajaran itu harus terbuka sesuai dengan kodrat sama, sesuai dengan kodrat alam, ataukah sesuai dengan minat bakat anak. Jadi adanya keterbukaan perubahan terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya adalah peran positif dalam perubahan. Jadi kita sebagai guru harus berperan positif untuk mengikuti perubahan. Apakah perubahan dalam bentuk sama, ataukah perubahan dalam bentuk minat dan bakat peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah pengukuran hasil positif. Jadi kita harus mengukur. Cara mengukurnya itu apakah dalam bentuk asesmen ataukah dalam bentuk implementasi perubahan yang dilakukan dalam kegiatan proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya budaya positif, apa sih itu yang dimaksud budaya positif? Jadi budaya positif itu pewujudan penerapan konsep seperti disiplin positif. Jadi disiplin positif di sini juga termasuk budaya positif. Disiplin di sini apakah kita disiplin dalam masuk mengikuti proses pembelajaran yang ada kegiatan kita di kelas, ataukah disiplin datang di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya disiplin positif di sini ada 3. Yang pertama disiplin dalam metode pendekatan pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran di sini harus disiplin, terstruktur maksudnya. Jadi proses pembelajaran terstruktur masuk di dalam perangkat pembelajaran, terstruktur, terolah, terakomodir yang dibuat di situ. Jadi mulai dari materi, kemudian lanjut ke asesmen penilaian
bagaimana modelnya, kemudian lanjut proses kegiatan pembelajaran kita yang akan dilaksanakan di kelas. Kemudian lanjut disiplin positif di sini, caranya kita harus mengontrol tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan di dalam kelas. Bagaimana kita mengontrol diri, mengontrol siswa. Kemudian lanjut yaitu membantu murid untuk memahami materi yang akan dipaparkan di dalam kelas. Jadi disiplin itu bukan hanya misalkan kita datang tepat waktu, tetapi disiplin positif itu juga masuk di dalam proses kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di lingkungan kelas. Apakah dalam bentuk proses pembelajaran kita ataukah dalam bentuk perangkat-perangkat yang akan dilakukan sesuai terstruktur sesuai dengan apa yang kita buat masing-masing. Selanjutnya masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi kita sebagai guru harus memberikan motivasi. Siapa yang diberikan motivasi? Yaitu dimulai dari diri kita, kemudian berlanjut ke rekan sejawat, selanjutnya ke peserta didik. Jadi ada 3 yang harus kita lakukan, yaitu menghindari hukuman. Jadi yang pertama itu menghindari hukuman. Jadi kita sebagai pendiri harus membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kapan hukuman itu diberikan kepada siswa dan kapan konsekuensi itu akan dibagikan. Jadi seperti ini, kesepakatan yang telah dibuat itu teruntung menjadi aturan yang ada di lingkungan sekolah, menjadi tata tertib. Kemudian apabila peserta didik itu melanggar tata tertib yang sesuai dengan kesepakatan kita, jadi kita sebagai guru itu ya tentu harus memberikan hukuman dari konsekuensi apa yang dia langgar. Semisal konsekuensi itu peserta didik makan di dalam kelas, kemudian setelah makan di ruang kelas itu berantakan. Jadi yang diberikan oleh guru itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensi dari apa? Konsekuensi dari perbuatannya, karena dia telah makan tadi, kemudian dia tidak mengungut sampahnya dan dibuang ke tempat sampah. Lain ceritanya apabila peserta didik itu melanggar aturan yang ada di lingkungan sekolah, berarti itu masuk di hukuman. Misalkan di aturan tata tertib mengatakan bahwa proses pembelajaran jam 7.30 semisal tiba-tiba siswa ada yang terlambat, ya jadi kita sebagai guru ya tidak apa-apa juga memberikan, karena memang hukuman dan konsekuensi itu perlu diberikan kepada siswa, tetapi kita sebagai guru harus membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Selanjutnya poin kedua yaitu imbalan. Jadi kita sebagai guru tidak boleh juga memberikan imbalan terhadap setinggi-tingginya. Semisal Anda telah berhasil dan mendapatkan juara 1. Ayo kita pergi makan-makan, semisal itu adalah imbalan. Jadi di dalam budaya positif, imbalan itu tidak boleh diberikan setinggi-tingginya. Dengan cara apa yang dilakukan siswa, diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Boleh diberikan, akan tetapi tidak boleh melebihi batas. Jadi imbalan dan penghargaan yang diberikan kepada siswa setelah mencapai suatu proses boleh diberikan, akan tetapi tidak boleh melebihi penghargaan yang akan diberikan kepada siswa, karena kapan diberikan maka itu tidak termasuk motivasi perilaku positif, karena sebagai guru kita harus memberikan motivasi. Kemudian poin ketiga itu menjadi diri yang mereka inginkan. Jadi kita memberikan kelulusan kepada peserta didik sesuai apa yang dia inginkan. Jadi kita sebagai guru hanya mengarahkan, menuntut sesuai apa yang diinginkan oleh siswa tersebut. Jadi apakah pembagiannya dalam bentuk misalkan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas, apakah bentuk video, apakah bentuk gambar, jadi kita menuntut dan mengarahkan saja. Tentu kita juga harus membina, karena di dalam proses pembelajaran memiliki hasil yaitu asesmen. Jadi diberikan keleluasan kepada peserta didik untuk menentukan sendiri jati dirinya sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian lanjut ke kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu di peserta didik yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi yang kalau peserta didik datang di lingkungan sekolah ya kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup di sini apa?
ditentukan. Kemudian kedua, kasih sayang. Jadi pemberian rasa diterima, harus diberikan kasih sayang, diterima. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan. Kemudian selanjutnya adalah diberikan kebebasan. Selanjutnya adalah kesenangan. Jadi kesenangan peserta didik. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol di sini adalah penghukum, ya, penghukum. Jadi kita harus letakkan mana menghukum dan mana konsekuensi. Kemudian lanjut membuat merasa bersalah. Semisal ada anak-anak misalkan melanggar, tiba-tiba kita langsung mengatakan, "Wih, kamu bodoh telah melakukan itu adalah membuat merasa bersalah. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita tidak boleh menjudge seorang anak walaupun kita tahu bahwa dia sudah melanggar ataukah dia telah melakukan kesalahan. Kemudian ketiga, menjadi teman. Kita sebagai guru harus menjadi teman, tapi tidak boleh juga melebihi batas pertemanan antara seorang guru dengan seorang siswa. Kemudian selanjutnya adalah pemantau. Kita sebagai guru memantau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Selanjutnya adalah manajer. Ya, manajer di sini mengontrol. Posisi kita adalah yang paling bagus. Posisi kita sebagai guru adalah manajer, mengontrol semua kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah, apa yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya setelah kita menjalankan disiplin positif tersebut, maka kita melakukan yang namanya keyakinan kelas. Jadi kita melakukan kesepakatan yang ada di lingkungan sekolah bersama dengan peserta didik di lingkungan kelas kita. Keyakinan kelas itu menyusun prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat positif. Jadi kalimat negatif, contohnya misalkan jangan berlari di koridor. Jadi kalimat positifnya itu berjalanlah di kelas ataukah koridor yang telah ditentukan. Jangan berjalan di koridor, itu kalimat negatif. Jadi kalimat negatif itu diubah menjadi kalimat positif. Kemudian selanjutnya contoh misalnya keyakinan kelas, hormat. Ya, contohnya semisal di sini adalah menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan pekerjaan. Kemudian diterima dan dimiliki. Contohnya meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima. Jadi setelah tadi keyakinan dibuat dari kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Misalkan kalimat negatif tadi itu adalah jangan berjalan di koridor, diubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di koridor kelas yang telah ditentukan. Jadi ada kalimat negatif kemudian diubah menjadi kalimat positif. Setelah kita membuat keyakinan kelas, maka kalimat positif itu diubah menjadi tabel T. Tabel T itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contoh tadi misalkan di sini hormat. Kami meyakini sangat penting untuk menghormati semua orang. Tampaknya ya datang menghormati, yaitu mengembalikan barang yang telah dipinjam. Tampak seperti kan menghormati setiap orang. Cara menghormatinya misalkan mengembalikan barang yang telah dipinjam. Tidak tampak barang yang dipinjam tidak dikembalikan. Itu contohnya. Kemudian ada dibilang juga tabel Y. Tabel Y di sini terdengar berperilaku dan terlihat. Misalkan di sini hormat tadi terdengar ucapkan terima kasih, tolong, atau misalkan mengucapkan salam, assalamualaikum, izin masuk, itu terdengar, itu namanya menghormati. Kemudian lanjut berperilaku. Bagaimana berperilaku di tabel Y itu, yaitu berperilaku misalkan tersenyum apabila kita ketemu dengan orang atau guru ketemu dengan siswa tersenyum. Kemudian lanjut memberikan rasa hormat. Rasa hormatnya di situ misalkan berjabat tangan. Kalau misalkan setelah kita melaksanakan kegiatan proses pembelajaran, ikut
namanya berperilaku. Misalkan tersenyum, kemudian salam kepada orang. Kemudian selanjutnya terlihat di sini memperlihatkan rasa empati apabila misalkan peserta didik terjadi kesusahan seperti kemarin misalkan telah berbuka, jadi terlihatnya ya datang ke rumah siswa semisal kalau ada terjadi berbuka atau misalkan ada seorang siswa misalkan sakit ya datang, itu namanya terlihat ya. Kemudian selanjutnya adalah ada dibilang tugas guru dan tugas murid. Jadi kita sebagai guru harus membedakan mana tugas murid dan mana sebenarnya tugas guru. Kalau tugas guru ya tentu kita tahu semua, yaitu mengajar, mendidik, kemudian memberikan nilai, kemudian selanjutnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan apabila ada pertanyaan dari siswa. Itu semua tugas guru. Kalau tugas yang bukan tugas guru yaitu menyakiti, misalkan menyakiti perasaan siswa, itu bukan tugas guru. Kemudian selanjutnya yaitu memaksa untuk belajar, kan setiap anak memiliki minat tersendiri, jadi kita sebagai guru tidak boleh juga memaksa. Kalau kita memaksa untuk belajar maka itu bukan tugas guru. Kemudian selanjutnya tugas murid. Tugas murid di sini seperti kita ketahui yaitu belajar. Kemudian yang kedua yaitu menghasilkan terbaik dari dirinya. Kemudian bertanya jika ada yang tidak dipahami. Itu tugas siswa ataukah tugas murid. Kemudian yang bukan tugas murid yaitu mengeluh. Kemudian yang kedua adalah merusak barang yang ada di lingkungan sekolah. Itu bukan tugas seorang murid, karena apabila dia merusak barang yang ada di lingkungan sekolah itu tidak mencerminkan sebagai seorang pelajar. Kemudian selanjutnya, apabila kita seorang guru menemukan berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan sekolah, apakah kita menemukan siswa yang terlambat ataukah kita menemukan siswa yang bolos, maka untuk cara menyelesaikan itu ada dibilang segitiga restitusi. Caranya yaitu ada yang dibilang menstabilkan identitas, seperti tadi awal yang saya mengatakan bahwa jangan langsung mengatakan kamu bodoh ataukah kamu kenapa selalu misalkan terlambat. Jadi kita harus menstabilkan identitasnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa. Pertanyaan apa yang muncul dari permasalahan tersebut untuk menstabilkan identitas? Contohnya, kamu bukan satu-satunya melanggar. Saya juga Nanda pernah melanggar, karena manusia sejatinya itu tidak sempurna. Jadi kita dulu menstabilkan dulu, seperti bahasa lainnya itu mengangkat dulu, tiba-tiba dibuat sadar itu anak bahwa apa yang dilakukan adalah salah. Kemudian contoh selanjutnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan semasa saya sebagai seorang siswa. Saya juga pernah bolos. Nah sekarang Anda juga bolos. Itu namanya menstabilkan identitas. Apabila misalkan kita menemukan siswa yang bolos, menemukan siswa yang merokok, jangan langsung dikasih sanksi misalkan sesuai aturan yang ada di lingkungan sekolah. Kita dulu harus cari tahu apa penyebab dia melakukan seperti itu. Maksudnya di sini kita harus menemukan solusi masalah dari apa yang dilakukan oleh peserta didik dengan cara melakukan segitiga restitusi. Contohnya tadi misalkan menemukan siswa tadi yang bolos, ya langsung kita tanya, Nanda, saya juga pernah menjadi seorang siswa. Kamu bukan salah satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Itu yang perlu ditanyakan dulu kepada seorang siswa. Kalau seorang siswa membalas, iya ibu, atau iya bu, iya pak, maka kita beralih ke validasi tindakan yang salah, meyakinkan bahwa perbuatan itu sebenarnya salah. Apa yang perlu diungkapkan kepada siswa tersebut supaya dia mengakui bahwa itu adalah salah yang dilakukan. Contohnya, kamu tahu aturan yang ada di lingkungan sekolah? Kalau dia jawab tahu, berarti nanti dikaitkanlah itu tadi perbuatannya tadi yang bolos. Memang sebenarnya ini
sulit ya, karena setiap kita akan melakukan perubahan positif, banyak tantangan yang dihadapi seorang guru atau seorang pendidik, karena semua perubahan positif yang akan dilakukan di lingkungan sekolah sebenarnya memiliki proses yang sangat panjang. Pasti mengatakan, masa itu langsung ditanyakan seorang guru, seorang siswa semisal. Kan kalau kita menemukan, pasti kita akan tanya, hai, gimana Kak Mas Tore, misalkan, bolos, kenanya di atas ke angka, ke wali kelas tak? Ya, itu secara spontanitas. Tetapi sebenarnya kalau kita mengikuti segitiga restitusi, maka sejatinya seorang anak sendiri itu nanti akan mengatakan, iya Bu, salah, ini yang seharusnya yang harus saya lakukan. Jadi setelah contoh yang pertama tadi, contoh selanjutnya adalah kita menanyakan, adakah cara efektif yang setelah Anda lakukan itu, apakah itu sebagai kebutuhan Anda? Misalkan tadi merokok, ditanya, apakah itu merokok itu sebagai cara efektif untuk kebutuhan Anda? Maka dijawablah misalkan bukan, atau kan dijawab misalkan mengatakan bukan kebutuhan, saya hanya mengikuti teman, misalkan saya hanya mencoba, misalkan saya hanya penasaran rasanya, semisal. Jadi kita membuat itu anak mengakui kesalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan positif. Itu disebut dalam segitiga restitusi adalah validasi tindakan salah. Setelah kita memberikan tadi pengakuan kepada siswa untuk mengaku sendiri kesalahannya, langkah selanjutnya sebagai guru yang harus dilakukan adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari jawabannya tadi seorang siswa itu kita tanyakan, contohnya, keyakinan di kelas apa yang kamu ketahui? Ataukah contohnya semisal, kamu tahu aturan yang ada di lingkungan sekolah? Ya, itu memang sulit ya, sulit. Saya pun pernah temukan ya, sulit memang untuk mengimplementasikan yang namanya segitiga restitusi. Tetapi pernah saya coba untuk mengimplementasikan, karena ini sebagai tugas saya sebagai guru penggerak. Sebenarnya bagus, karena dengan sendirinya anak tanpa kita naik emosi, naik tekanan, kemudian tanpa marah-marah, dengan sendiri dia akan mengatakan, ya saya tahu salah, dari perbuatan saya pun apa yang saya harus lakukan. Itu sebenarnya dari segitiga restitusi. Setelah anak sadar apa kesalahannya, maka anak itu akan menentukan sendiri. Dia akan bertanya kepada kita, dari perbuatan saya pun apa yang saya harus lakukan. Itu setelah kita menanyakan keyakinan. Kita tanya, kamu tahu aturan yang ada di lingkungan sekolah? Kalau dimengatakan tahu, apakah itu merokok termasuk keyakinan sekolah semisal? Pasti dia akan mengatakan bukan, karena merokok itu dilarang di lingkungan sekolah. Jadi ditanya lagi, setelah Anda tahu aturan yang ada di lingkungan sekolah, apakah merokok itu suatu tindakan benar atau salah? Kalau dia mengatakan salah, maka ditanya lagi, kira-kira dari perbuatan itu supaya Anda tidak lakukan kemudian hari, apa solusi yang kamu harus lakukan? Pasti dia sendiri akan mengatakan, setelah saya melakukan ini, kira-kira apa konsekuensi yang Ibu berikan kepada saya? Itu maksudnya segitiga restitusi adalah kita memecahkan suatu masalah yang telah dilakukan oleh peserta didik dengan cara tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita membuat sebenarnya anak itu sadar sendiri tanpa kita marah-marah. Kamu bolos lagi, kamu begini lagi, kamu begini lagi. Yang itulah sering kita lakukan sebenarnya. Saya pun sebagai seorang guru pernah melakukan seperti itu. Tetapi setelah saya mendapatkan materi ini, sebenarnya memang sulit karena prosesnya sangat panjang. Tetapi setelah kita mengimplementasikan, maka anak-anak yang melakukan kesalahan itu
kesalahannya tanpa kita marah, tanpa kita mengeluarkan tenaga yang sangat besar, misalkan tanpa kita memberikan langsung hukuman sesuai konsekuensi yang telah dia perbuat. Jadi di dalam budaya positif itu adalah kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik melakukan tindakan-tindakan disiplin positif dengan cara tadi memberikan motivasi kepada seorang siswa. Kemudian kita melakukan tahu kebutuhan dasar manusia itu sebagai bertahan hidup, dibagikan kasih sayang, sebagai kekuasaan, kemudian lanjut di posisi kontrol. Jadi seorang guru itu bagusnya sebagai seorang manajer. Jadi sekian yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat kita implementasikan di lingkungan sekolah, lebih-lebih di dalam kelas kita masing-masing sebagai seorang guru mata pelajaran. Mudah-mudahan dapat diimplementasikan, tetapi budaya positif ini sebenarnya jujur itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Karena coba bayangkan kalau kita mengatakan kamu tahu apa yang kamu lakukan itu, pas orang mengatakan lamanya bisa langsung dikasih sanksi, tetapi ini adalah sesuatu bentuk disiplin positif untuk mendapatkan yang namanya paradigma perubahan yang ada di lingkungan sekolah dengan melakukan tindakan-tindakan positif sesuai dengan konsep paradigma perubahan di dalam budaya positif. Jadi kalau ini diwujudkan, maka pendidikan yang ada di lingkungan sekolah ini akan terarah sesuai dengan kodrat zaman, kodrat alam, dan menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi kita memberikan keleluasaan. Jadi kalau ini diimplementasikan, maka kita sebagai guru itu tentu dapat mewujudkan tujuan pendidikan dalam bentuk disiplin positif. Saya serahkan ke moderator. Sempat ada di teman-teman yang bertanya, silakan. Bisa bertanya, Bu. Itulah tadi pemaparan materi dari teman kita, calon guru penggerak angkatan ke-9. Untuk lebih memperjelas, kami buka session pertanyaan. Sesi pertama kami persilakan kepada Bapak Fitriadi Usman, SPD MPD. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, setelah mendengarkan pemaparan dari CGP, maka saya sebagai guru yang bisa dikatakan senior yang sudah 29 tahun mengajar, bahkan kalau saya mau ikutin sampai pensiun saya belum bisa mengikuti semua. Karena menemukan ini yang saya mau pertanyakan dulu, yang tadi materinya itu apakah untuk person atau klasikal? Seperti yang kami dapat tadi di sini, ada siswa kami mau bahasakan dengan bahasa yang sehalus-halusnya, tetapi anak itu selalu keluar dari bahasa yang kita berikan. Ananda, bagaimana misalnya, apakah bisa seperti itu? Tidak, saya tidak mau seperti itu. Nah, apakah seorang guru mampu menerima suara siswa lebih besar dari guru? Kemudian yang ini juga saya mau tanyakan, sampai saat ini kok menjadi pertanyaan dalam disiplin positif. Yang saya mau pertanyakan, kalau disiplin positif, ada nggak disiplin negatif? Yang seperti apa itu disiplin negatifnya? Nah, kemudian yang diperjelas tadi yang seperti itu untuk mengarahkan anak seperti mengalihkan bahasa yang salah menjadi bahasa yang kita jangan menggunakan kata jangan. Saya dari kebetulan dari SPG. Dulu kami memang diajarkan jangan menggunakan kata jangan, tetapi kita
tertahan oleh bahasa. Dalam hal ini kita menggunakan bahasa puisi yang lebih banyak kata jangan. Jadi untuk implementasi ini saya biasanya agak kurang. Kemudian kita berada di lingkungan seperti ini, saya pernah mempelajari mulai dari 2005 saya ada di sini. Anak-anak kalau di sini kita melonjak. Saya pernah mengatakan kepada anak-anak sekalian bagaimana ini nanti dia bergerak ketika suara kita lebih keras. Sama barangkali pengalaman kalau upacara ya. Kalau tidak ada penegasan sebelum upacara itu akan ada yang pura-pura pingsan lah, kencing lah. Tapi kalau saya ambil alih, mohon yang mau kencing isi melalui ini pasti tidak ada. Saya sudah jadi 2 minggu. Tapi kalau kita mengatakan Anda yang mau kencing silakan, itu sudah tidak lagi kejadian. Jadi pertanyaan yang tadi budaya disiplin negatif, yang kedua apakah yang disampaikan tadi dengan ini person atau kelas tingkat? Nah seperti itu Pak Kami. Terima kasih. Itulah tadi pertanyaan dari Bapak Fitriadi Usman SPD. Yang inti pertanyaannya adalah apakah ada disiplin negatif, karena tadi yang dibahas adalah disiplin positif, dan yang dijelaskan materi tadi itu apakah untuk person atau klasikal. Oke, kepada Ibu Nasria silakan. Terima kasih Bung atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab 2 pertanyaannya tadi. Pertanyaan di sini, apakah disiplin negatif itu ada? Nah, disinilah peran kita sebagai guru. Dari disiplin negatif, dari perbuatan negatif itu diubah menjadi disiplin positif. Jadi disiplin positif ini berawal dari perbuatan ataupun perilaku negatif diubah menjadi disiplin positif. Kemudian perlu digarisbawahi bahwa disiplin positif di sini bukan hanya bilang kita datang tepat waktu. Kemudian bukan hanya kita misalkan datang sesuai dengan jam, kemudian masuk ke kelas sesuai dengan aturan yang dibagikan sesuai dengan roster. Tetapi disiplin positif bukan hanya kita tertib di dalam lingkungan sekolah sesuai dengan aturan, tetapi juga ada dibilang tertib administrasi. Itu juga masuk di dalam disiplin positif. Misalkan perangkat atau misalkan asesmen penilaian yang akan diberikan oleh seorang siswa sudah diramu terstruktur sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi kata disiplin ini memang sangat luas. Ada orang mengartikan bahwa disiplin positif itu adalah kita harus datang tepat waktu. Saya tidak mempersoalkan disiplin positif. Yang pertanyaan, adakah disiplin negatif? Untuk disiplin negatif ada Pak, ada pun tapi ada disiplin negatif. Dari disiplin negatif itulah kita sebagai seorang guru diubah menjadi disiplin positif. Disiplin negatifnya contoh, seorang guru datang terlambat di lingkungan sekolah. Jadi itu adalah tidak nampak. Siapa yang tidak nampak? Ya, rekan-rekannya ada di lingkungan sekolah. Bagaimana untuk menampakkan itu supaya yang tadi terlambat datang di lingkungan sekolah, ya datang tepat waktu. Jadi untuk disiplin negatif ada disiplin negatif karena berawal dari perilaku negatif itu diubah menjadi disiplin positif. Kalau menurut yang pernah saya dengar, yang saya ketahui, kata disiplin itu adalah melakukan sesuatu berdasarkan aturan yang diperlakukan. Kalau dia datang terlambat, itu bukan disiplin namanya, itu melanggar. Kalau datang terlambat itu melanggar, tetapi itu bisa dikategorikan menjadi disiplin negatif, perbuatan negatif. Jadi perbuatan negatif itu melanggar aturan yang ada di lingkungan sekolah,
diubah menjadi disiplin positif. Jadi di dalam budaya positif yang saya sampaikan di sini, yaitu kita sebagai seorang pendidik, yaitu mengimplementasikan budaya-budaya positif di modul 1.4 di aksi nyata itu menjadi suatu perbuatan kegiatan proses pembelajaran menjadi disiplin positif. Jadi disiplin negatif itu ada untuk bilang datang terlambat itu sebagai pelanggaran aturan. Yes, itu pelanggaran aturan, tetapi di dalam modul kami 1.4 datang terlambat, kemudian lanjut berbicara kasar, itu adalah disiplin negatif. Dan disiplin negatif itu diubah menjadi disiplin positif. Bisa sedikit. Adakah misalnya definisi disiplin menurut bagaimana disiplin definisi disiplin menurut disiplin positif itu adalah disiplin adalah suatu perbuatan tindakan yang terkonsep terstruktural yang akan dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan proses pembelajaran, apakah yang ada di lingkungan sekolah ataukah ada di dalam kelas. Ini hanya berlaku pada proses pembelajaran. Hendakpun di lingkungan sekolah dan di lingkungan kelas. Apakah dalam proses pembelajaran? Kalau di lingkungan sekolah, stakeholder seluruh yang ada di lingkungan sekolah. Contohnya misalkan berkolaborasi di lingkungan sekolah, kemudian merangkul menjadi teman sejawat, menjadi kelompok-kelompok kecil, itu termasuk semua disiplin positif. Jadi di sini bukan hanya sebagai pesan untuk diubah menjadi perilaku positif, akan tetapi sebenarnya seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambahkan sedikit. Jadi kalau dikatakan apakah disiplin negatif ada. Ketika yang mengatur adalah gurunya, bilang ini tidak boleh, ini yang boleh. Tidak ada kemerdekaan dalam kelas. Jadi makanya tadi dijelaskan ada namanya kesepakatan kelas. Itu salah satu contoh disiplin positif. Di mana aturan itu dibuat bersama-sama dengan siswa. Ini adalah positif. Kalau di disiplin negatif, maka dari Pak Fitri kodemu jama ya salah kok. Aku tajam ya cocok kok. Itu namanya disiplin yang negatif. Dia sesuai aturan tetapi tidak bermusyawarah dengan siswa. Itu mungkin. Nah, kalau kita berbicara budaya, kalau hal yang itu namun dengan Pak Fitri kalau kelasnya jalan terus kegiatannya. Nah, jadi ketika dia menjadi budaya seperti itu. Tapi kalau belum budaya baru disiplin positif, nanti ada Pak Fitri baru jalan kegiatan. Kalau tidak ada ya tidak jalan. Silakan Pak Fitri. Mungkin juga bisa ditambahkan dari penjelasannya. Saya mau dari kepala satuan sebagai siswa juga. Mungkin bisa ditambah tadi penjelasannya Bu Nasria. Kataannya disiplin itu pada saat pembelajaran dan berada di lingkungan sekolah. Apakah kegiatan yang kita lakukan di rumah yang bersifat sesuai dengan aturan yang dibuat oleh kepala rumah tangga itu juga tidak termasuk disiplin. Karena tadi mengatakan Nasria pada saat pembelajaran dan di sekolah. Iya, jadi kebetulan karena berada di lingkungan sekolah, jadi dia sampaikan seperti itu tadi. Jadi disiplin positif dimanapun siswa berada, mau dia di rumah sebagai seorang anak dari orang tuanya, ya tentu itu lebih bagus lagi untuk dilakukan. Jadi memang ini pekerjaan panjang, harus seluruh stakeholder mau, Pak Ricci mau, Pak Irfan mau, Bu Reski mau, Bu Upi, Pak Rijal, Berlina, semuanya Pak Fitri juga mau melakukan. Jadi kalau sudah terbiasa ya tidak mesti kita harus teriak sisa di kuli mata ya, bisa dilakukan. Ya, memang karakter siswa ya tidak hanya satu. Nah, ada yang bisa dikali-kali mata saat berhenti, ada juga yang harus dibelai-belai dengan sesuatu. Nah, baru dia. Tapi intinya bahwa ketika kita sudah mulai dari hari ini ada materi dari calon guru penggerak angkatan 9 ya, tentu namanya kalau Pak Isengenge sini sudah jadi kalau itu nama tuh
pakai teori muka waktu nama itu pakai si terjemah Allah. Jadi namanya kita menjadi seorang pendidik ya tentu harus menguasai semua medan. Kadang harus kita strategi disiplin positif ya. Kalau siswanya tidak ada yang bicara, hanya ayo kita bikin keyakinan kelas, tapi tidak ada yang mau memberikan usulan. Ini harus ada tidak lanjut dari guru yang bersangkutan, dipancing siswanya supaya mau berpendapat. Itu mungkin saya kembali kepada. Terima kasih Kum. Jadi sebenarnya di sini disiplin positif karena kebetulan kita terkait di dalam lingkungan sekolah, maka tadi yang saya paparkan itu adalah perilaku budaya positif yang akan dijalankan di lingkungan sekolah. Apakah itu di luar dari kelas ataukah di dalam kelas. Namun tadi kalau dinyatakan apakah misalkan seorang siswa itu beralih ke rumahnya, apakah sesuai dengan aturan yang ada di kepala rumah tangga itu, apakah itu juga bisa dinyatakan disiplin positif? Maka jawabannya itu iya, karena setiap kepala rumah tangga itu memiliki keyakinan masing-masing. Keyakinan apa yang diutarakan sesuai dengan kesepakatan kepala rumah tangga kemudian dijalankan oleh apakah istri, kemudian anak, ataukah misalkan saudaranya, sepupu atau kakek, maka itu bisa dinyatakan adalah disiplin positif karena dimulai dari keyakinan dulu sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah itu dijalankan, maka itu bisa dinyatakan sebagai disiplin positif walaupun konteksnya yang dilakukan adalah di luar lingkungan sekolah. Tetapi karena konteks saya yang dijalankan yaitu guru menjalankan yang ada di lingkungan sekolah, maka perilaku yang akan dijalankan, kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan itu ya tentu ada kaitannya yang ada di dalam lingkungan sekolah ataukah di dalam kelas, termasuk dalam budaya positif. Ya, itu. Oke, itulah tadi jawaban dari calon guru penggerak dan penguatan dari Kepala UPT SMA Negeri 11 Wajo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Bapak Ibu memahami atau adalah sedikit yang bisa kita petik dari materi hari ini, yaitu budaya positif. Jadi saya tambahkan sedikit, berbicara dengan disiplin. Disiplin artinya kan terarah. Sama tadi apa yang disampaikan oleh pemateri bahwa ketika kedisiplinan itu kita ingin munculkan di keluarga, berarti kita harus juga membuat kesepakatan yang harus diikuti oleh anak. Tapi ketika membuat kesepakatan itu kita harus mendengarkan juga dari anak apa yang harus kita lakukan. Contoh ketika maghrib semua anak itu sudah ada di rumah. Jangan sampai kita sudah membuatkan kesepakatan, anak-anak sudah memberikan juga pendapatnya tentang jam maghrib itu sudah ada di rumah, kemudian sholat berjamaah, tapi kita sendiri yang tidak terlibat di situ. Makanya budaya positif atau kedisiplinan itu harus terarah. Namanya juga disiplin itu kan terarah. Sama juga di sekolah, ketika ada anak-anak yang melanggar, kemudian kita ingin memunculkan atau meningkatkan yang namanya budaya positif. Contoh, ketika ada anak-anak yang terlambat, ataukah ada anak-anak yang tugasnya tidak lengkap, dekatilah anak itu dengan menggunakan, tadi ada bahasa yang digunakan adalah segitiga restitusi. Gali dulu apa masalahnya, kenapa dia terlambat. Ya, tapi kalau setiap hari terlambat kan itu kita sudah bisa memberikan konsekuensi. Oke? Jadi ketika ada permasalahan, contoh tadi itu ketika tugasnya tidak ada yang selesai, itu kita harus gali dulu kenapa, apa yang menyebabkan seperti itu. Jadi jangan langsung kita mengadili bahwa oh memang kamu selalu seperti ini. Seperti itu ya tambahan dari saya. Bagaimana Bu materi? Lanjut atau mungkin masih ada? Oke, silakan.
Terima kasih. Jadi mungkin selama ini saya salah dalam pemahaman ya tentang hukuman, karena dan saya pahami bahwa ketika misalnya melakukan pelanggaran, konsekuensi dari pelanggaran itu kan ada hukumannya, sanksinya, seperti itu. Ternyata dari penjelasannya tadi itu dibedakan. Kemudian yang saya mau tanyakan di sini, apakah memang ada klasifikasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik itu, yang mana yang mesti dikasih konsekuensi, yang mana yang mesti harus mendapatkan hukuman, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya lagi, bagaimana kalau misalnya kemudian pelanggaran itu berulang dilakukan dengan orang yang sama, artinya kita sudah memperlakukan segitiga diskusinya tadi, tetapi ternyata itu tidak efektif. Nah, bagaimana kalau seperti itu kejadiannya? Ya. Oke, pertanyaan dari Bapak Samsurijal SPD, yaitu bagaimana menyikapi ketika siswa ini melanggar, tapi ini kita sudah melakukan apa tadi istilahnya segitiga restitusi, tapi masih mengulang kesalahannya, sebagaimana untuk materi. Oke, silakan pengacara. Terima kasih. Jika seorang siswa melakukan suatu pelanggaran kemudian mengulang, kemudian dengan orang yang sama, apakah tindakan kita sebagai guru selanjutnya apa yang akan dilakukan? Maka tentu kita harus mencari solusi dari masalah-masalah dari perbuatan yang dilakukan oleh siswa. Misalkan pertama tadi dia melakukan pelanggaran, kemudian kita lakukan segitiga restitusi, kemudian kita sudah temukan pelanggarannya, misalkan dia terlambat karena misalkan ban motornya misalkan kempes, kemudian 1 minggu kemudian melanggar lagi, misalkan alasannya misalkan baru kesiangan, maka yang dilakukan selanjutnya karena kita sudah lakukan segitiga restitusi, maka kita untuk mencari solusi permasalahan itu dengan cara apakah kita melakukan pendekatan persuasif, dengan cara apa sebenarnya kendala yang dihadapi dari sehingga Nanda itu misalkan terlambat. Kemudian setelah itu ya perlu yang kita lakukan setelah melakukan pendekatan persuasif antara seorang guru dengan seorang siswa, maka tindakan kita selanjutnya setelah kita menemukan permasalahannya, tentu kita sama dengan siswa mencari solusi yang sama supaya perbuatannya itu tidak berulang kembali. Kalau dinyatakan, dinyatakan segitiga restitusi melakukan lagi, ya tentu kita sebagai seorang guru lagi-lagi kita tidak boleh langsung menjas, langsung menyimpulkan. Ya, caranya lakukan pendekatan persuasif, tanyakan yang sebenar-benarnya, apa yang sebenarnya. Jadi kita harus minta kejujuran seorang siswa. Apa sebenarnya kendala yang sebenarnya sehingga Nanda melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang. Kalau kita sudah temukan masalahnya, maka kita ajak itu siswa untuk sama-sama mencari solusi supaya apa yang dilakukan nanti tidak berulang kembali. Hanya itu. Tadi masih ada yang disampaikan bahwa kapan dinyatakan bahwa itu adalah konsekuensi dari perbuatannya, ataukah kapan bahwa kita diberikan hukuman dari perbuatannya. Jadi seperti ini, misalkan kita menemukan pada saat itu seorang siswa melanggar sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati sebelumnya, maka kita sebagai seorang guru harus memberikan konsekuensi dari perbuatannya pada saat itu. Semisal kita temukan seorang siswa pada saat itu keluar bajunya, maka konsekuensi dari keluar bajunya itu kita bagikan kepada siswa, misalkan kasih masuk bajunya, ataukah semisalkan Nanda ataukah bersihkan WC, misalkan dari hasil perbuatannya pada saat itu kita berikan
konsekuensi sesuai dengan perbuatan yang dimana perbuatannya telah melanggar sesuai kesepakatan yang kita sepakati yang ada di lingkungan sekolah. Jadi dari perbuatan siswa kita merucukkan ke kesepakatan atau keaturan tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Setelah itu kita berikan konsekuensi dari hasil perbuatannya. Ada orang mengatakan bahwa kita tidak boleh menghukum. Pada saat ini tidak boleh lagi menghukum, tetapi sebenarnya dari perbuatan seorang siswa tersebut, dari dia melanggar kesepakatan sebelumnya, maka kita sebagai seorang pendidik harus memberikan sebenarnya konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan. Biasa disebut di sini adalah mempertanggungjawabkan dari apa yang telah diperbuat. Semisalkan keluar bajunya tadi, ya mempertanggungjawabkan caranya apa, apakah disuruh pada saat itu di depan kita masuk bajunya, jadi konsekuensi setelah keluar bajunya yaitu disuruh untuk memasukkan kembali bajunya, seperti itu. Misalnya kita dapat, kalau kita dapat merokok apa ini apakah konsekuensi atau hukuman? Kalau misalnya dia merokok. Kalau kita dapat seorang siswa merokok, kita kerucutkan lagi aturan yang ada di lingkungan sekolah. Merokok itu kan dilarang di lingkungan sekolah. Maka lanjutlah jatuhkan sesuai dengan kesepakatan yang kita buat bersama tadi di lingkungan sekolah itu untuk diberikan konsekuensi dari perbuatannya. Apa yang ada di lingkungan sekolah tata tertibnya itu merokok, maka diberikan kepada seorang siswa konsekuensi dari perbuatannya. Apakah hukuman yang diberikan atau masih konsekuensi? Apakah yang diberikan itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Maka itu adalah konsekuensi dari hasil perbuatannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di lingkungan sekolah. Misalkan merokok, otomatis apa aturan yang ada di lingkungan sekolah. Misalkan merokok itu dikasih scoring semisalkan, maka diberikanlah seorang siswa hasil dari perbuatannya tadi merokok karena telah disepakati di lingkungan sekolah terlebih dahulu aturan tata tertib ya pun bahwa misalkan merokok itu dilanggar sesuai aturan yang ada di lingkungan sekolah. Misalkan kalau kita merokok diskosi misalkan 1 minggu seorang siswa, kemudian kita dapat, maka dari perbuatannya itu dibagikanlah seorang siswa sesuai dengan aturan yang ada di lingkungan sekolah konsekuensi dari perbuatannya. Dia sudah bisa dihukum. Iya, karena aturan kesepakatan yang ada di lingkungan sekolah pun seperti itu. Bagaimanapun. Ada munasabah sedikit, saya bertanya pada siang. Iya, silakan. Seperti kalau keluar bajunya, saya sering dapatin anak kalau keluar baju, dimanapun saya berada, nanti saya langsung tanyakan, coba kasih masuk dulu. Saya lihat dulu, saya tidak lihat waktu, karena kalau saya panggil lagi, ada lagi, jadi kalau saya tidak tunggu langsung, pastinya nggak kasih masuk. Bahkan kalau sudah saya tunjuk begitu 3 kali, saya panggil orang tua setelepon langsung. Apakah boleh seperti itu kalau saya ketemu tanya? Saya langsung suruh kasih masuk berdasarkan kesalahan yang saya lihat pada saat itu. Bolehkah seperti itu? Dari hasil tersebut itu boleh sangat dilakukan karena dilihat pada saat itu perbuatannya, maka boleh pun dari hasil perbuatannya konsekuensi dari hasil perbuatan mengeluarkan baju. Kaitannya dengan teman yang saya tidak dengan teman yang tidak apa-apa. Karena saya biasa di mana saja baca apa yang jelas saya dapat harus kasih masuk. Boleh sekali pun, boleh sekali karena dari hasil perbuatannya tersebut harus dibagikan pada saat itu di tempat itu sesuai dengan apa yang dilakukan seorang siswa, konsekuensi dari perilaku yang dilakukan pada saat itu. Boleh sekali, misalkan pada saat itu ketemu langsung boleh sekali karena itu adalah memberikan konsekuensi dari apa yang dilakukan seorang siswa. Misalkan langsung disuruh kasih masuk bajunya, itu boleh sekali dilakukan seperti itu. Masih bisa sedikit lagi cedek. Misalnya Bu Nasri ada anak yang merokok di luar di sekolah, tetapi dia masih menggunakan baju seragam.
apakah boleh dikenakan konsekuensi atau sejenisnya kalau misalnya kita dapat di luar tapi dia merokok masih menggunakan atribut sekolah? Terima kasih Bu. Apabila kita seorang guru mendapatkan seorang siswa melakukan pelanggaran di luar lingkungan sekolah tetapi dia memakai atribut sekolah, apakah kita seorang guru pada saat itu harus memberikan konsekuensi untuk seorang anak itu? Maka kita sebagai seorang guru apabila kita melihat perbuatan tersebut, maka kita harus terapkan yang namanya disiplin positif atau budaya positif, karena itu atribut lingkungan sekolah itu otomatis akan mencoreng nama baik sekolah. Maka sebenarnya seperti ini Bu, budaya positif itu tidak serta-merta harus dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi boleh dilakukan di luar lingkungan sekolah apabila ada kesepakatan terlebih dahulu, hasil kesepakatan bersama. Nah tentu memakai atribut sekolah di luar lingkungan sekolah itu sesuai dengan kesepakatan kita bersama bahwa itu tidak boleh dilakukan. Maka pada saat itu walaupun di luar jam lingkungan sekolah, kita harus melakukan konsekuensi dari hasil perbuatannya, karena itu mencoreng nama baik sekolah karena memakai atribut seragam sekolah. Terima kasih Bu. Saya tambahkan, menurut pemahaman saya, jadi kalau dikatakan tadi apa perbedaannya antara hukuman dengan konsekuensi, kalau hukuman biasanya diberikan, misalnya contohnya tadi bersihkan WC, itu misalnya pelanggarannya terlambat bersihkan WC, itu hukuman. Kalau konsekuensi, misalnya dapat 2 juta karena dia melanggar peraturan konsekuensi, ya Pak kamu. Itu bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Bisa saja hukuman itu lebih berat daripada yang dilakukan oleh siswa atau lebih ringan daripada yang dilakukan oleh siswa. Itu bedanya. Kemudian kalau kata pengguna misalnya hukuman atau konsekuensi kan biasa didengar. Kalau sejak dulu itu selalu ada namanya tata tertib, apa pelanggarannya dan apa sanksinya. Ini sanksi biasa disamakan dengan konsekuensi dari hasil perbuatannya. Tadi sehubungan dengan ini menarik bahwa keluaran dari tata tertib itu harus disepakati oleh siswa, supaya dia itu, makanya pernah saya sampaikan kepada pembina OSIS bahwa bagus nanti kita membahas tata tertib yang berlaku di seluruh siswa, tetapi disusun oleh siswa, dihadiri pembina OSIS sebagai perwakilan guru dan kesiswaan untuk membahas tata tertib dari SMA 11. Jadi nantinya kalau di aturan itu tidak ada yang mengatur tentang dia merokok di luar lingkungan sekolah menggunakan seragam, ya kita tentu tidak bisa memberikan sanksi. Kenapa? Karena aturannya tidak mengatur itu. Tentu membuat nanti tata tertib ya diperhatikan semua aspek yang mungkin terjadi, sehingga bisa kita lakukan namanya konsekuensi terhadap apa kesalahan atau tindakan yang dilakukan oleh siswa yang melanggar tata tertib. Seperti juga di undang-undang aturan kan, kalau dia belum diatur ya tidak bisa dijatuhkan hukuman, karena misalnya dia narkoba jenis baru, ini belum ada bahwa ternyata narkoba, nanti ada aturan bahwa ini termasuk narkoba baru bisa dijatuhkan hukuman kepada pelakunya. Jadi namanya aturan ya, tentu pembuat aturan harus jeli, bisa meng-cover semua kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita. Jadi ada juga yang menarik dulu di SMA 1, ada 2 jenis tata tertib, ada yang per poin, ada juga yang hanya bentuk pernyataan-pernyataan. Nah ini menariknya, kalau dia bentuk pernyataan tidak bentuk poin, itu bisa ditafsirkan oleh siapa saja, oleh pembina. Itu lebih mudah untuk digunakan kepada siswa daripada yang poin per poin, itu jelas sekali. Kalau ini punya segini, jadi agak menafsirkannya agak sulit kalau dia bentuknya poin per poin. Makanya di SMA 1 selalu bertahan tata tertibnya itu dalam bentuk pernyataan dan
konsekuensi atau sanksi yang diberikan dari tindakan atau kesalahan yang dilakukan. Jadi menarik ini ya, jadi bertambah ilmu kita. Terima kasih banyak Ibu Nasria. Jadi ini perlu untuk kita lakukan, namanya kita sharing, bekerja sama. Kemudian ada masukan dari Pak Fitri, Pak Rijal dan teman-teman yang lain. Tentu untuk apa semua kita lakukan ini? Ya, untuk memperbaiki mindset kita sebagai guru, mindset kita sebagai seorang pendidik untuk memajukan SMA 11. Jadi itu mungkin dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Sebentar, saya tambahkan sedikit antara konsekuensi dengan hukuman tadi. Contoh tadi yang diberikan kepada Bapak yaitu yang mengeluarkan bajunya, konsekuensinya itu dia harus memasukkan kembali bajunya. Contoh yang akan saya berikan yaitu ada siswa terlambat 5 menit dari pembelajaran penjas. Nah, konsekuensi yang diberikan adalah siswa tersebut diminta untuk berlari keliling selama 5 kali putaran atau 10 kali putaran. Itu sudah konsekuensi. Kenapa? Karena memang dia sedang belajar olahraga. Sedangkan ketika ada siswa, contoh dia membuat berserakan meja gurunya, ya dia melanggar itu, kemudian guru yang tersebut memberikan hukuman kepada siswa, dia harus menulis kalimat saya ini selama 100 kalimat, itu hukuman. Kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang dengan apa yang diperbuat dengan sanksi yang diberikan. Seperti itu. Bagaimana Ibu Nasria masih? Oke, silakan. Setelah Pak Rijal, saya persilakan Pak Irfan. Oke, silakan Pak Rijal. Mungkin sedikit saja ini terkait tentang artinya perilaku menyimpang siswa yang di luar dari lingkungan sekolah, artinya pelanggaran yang dilakukan. Kalaupun misalnya nanti ada aturan yang sudah mengatur itu, kita juga mesti memperlihatkan waktu kejadiannya. Jadi kita harus melihat rentang pembelajaran itu kan mulai dari 7.30 sampai jam 4 misalnya, dan ketika di luar daripada itu terjadi kejadian, saya kira aturan itu tidak boleh kita berlaku saja. Artinya di luar dari tanggung jawab kita pada saat itu. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Samuel Rijal. Terakhir Pak Irfan Jaya, silakan Pak Irfan Jaya. Pertanyaan saya, kalau misalnya siswa yang terlambat, itu contoh konsekuensi yang diberikan seperti apa? Misalkan siswa yang terlambat diberikan konsekuensi dari hasil perbuatannya, apakah misalkan disuruh pungut sampah, ataukah misalkan sapu, sampah yang berserakan, ataukah membuang sampah ke tempat penampungan akhir sampah. Intinya seperti begini, apabila diberikan dari perbuatan seorang siswa melebihi dari apa yang dilakukan, berarti itu termasuk hukuman. Tetapi kalau misalkan diberikan kayak tadi terlambat, kemudian disuruh menyapu, pungut sampah, buang sampah ke tempat penampungan sampah, itu termasuk konsekuensi. Tetapi kayak tadi misalkan makan misalkan berserakan, tiba-tiba disuruh membersihkan WC, itu hukuman karena tidak sesuai dengan apa yang tadi diperbuat. Jadi konsekuensi misalkan dari dia terlambat, maka suruh pungut sampah, ataukah misalkan disuruh membuang sampah di tempat sampah. Itu. Oke, lanjut sedikit ya. Jadi bukan dapat kesinambungan. Iya. Jadi kalau misalnya anggaplah misalnya karena tadi yang saya tangkap, konsekuensi itu merupakan perlakuan yang kita berikan kepada pelanggar melalui kesepakatan bersama. Setuju ya? Setuju, Pak Soeib. Jadi kalau misalnya saya dalam di kelas saya misalnya dalam satu kelas saya sudah rapat misalnya musyawarah, dan saya sepakati bahwa kalau ada yang terlambat hukumannya bersihkan WC. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi.
termasuk konsekuensi karena kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kemudian dia langgar, maka itu konsekuensi. Makanya bagusnya itu kita buat dulu kesepakatan. Jadi kalau dia melanggar, maka silakan lakukan itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Misalkan terlambat, ada WC misalkan, cuci WC boleh sekali karena itu sudah kesepakatan bersama. Oke, kalau seperti itu berarti sudah kontradiksi dengan pernyataan yang sebelumnya, karena konsekuensi itu diberikan setara dengan pelanggarannya. Misalnya lagi saya berikan, saya membuat kesepakatan bersama, kalau ada yang keluar bajunya, konsekuensinya adalah lari keliling lapangan sebanyak 100 kali. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Begini, kalau kita berpikir saja berada-ada, memang susah untuk ditangkap. Tapi coba lakukan. Kalau kita buat peraturan begitu, saya pikir tidak ada yang sepakat di kelas Anda. Betul atau tidak? Nah, pasti siswa akan melihat ini setara atau tidak, karena mereka kecuali yang Pak Irfan aja anak TK, anak SD ya itu susah. Kalau di 3 SMA ya tentu ketika Pak Irfan melemparkan satu, tapi biasanya itu dari siswa aturannya. Kalau kesepakatan kelas dari siswa. Nah, kalau yang tata tertib yang akan dibuat nanti itu ya bisa dari Pak Riji sebagai pembina dibahas dengan siswa. Jadi tentu pasti akan setara, kenapa? Karena disepakati. Ya aku mau tanya yang ada kalau sepakat Pak. Itu konsepnya ya. Memang secara teori pasti ya itu. Tapi kalau dilakukan kan pasti berbeda dengan hanya dipikirkan. Itu mungkin. Oke, pengajar. Silakan Pak. Begini, bagaimana seandainya ada konsekuensi yang saya sudah bangun di kelas bertentangan dengan yang dibangun nanti oleh OSIS. Karena ada kesepakatan kelas. Contohnya, misalnya kalau saya murid terlambat meskipun sudah diberikan hukuman, karena apabila saya lebih duluan masuk maka anak harus berdiri sampai saya mempersilakan masuk. Sementara dia mengadu besar, saya sudah dihukum. Tetapi kesepakatan kelas mengatakan kalau terlambat harus berdiri duluan sampai batas yang ditentukan oleh pembina. Iya. Jadi bagaimana kalau ada dua? Ya, jadi ada kesepakatan untuk di kelas, berarti dia berlaku di kelas, ya. Dan kesepakatan atau tata tertib kesepakatan sekolah berlaku di sekolah termasuk juga di kelas. Nah, seperti itu. Jadi kalau begitu tidak usah dibikin kesepakatan. Kesepakatan kelas itu dalam hal ini pembelajaran. Kita aturan-aturan pada saat kita belajar. Misalnya terlambat, misalnya tadi terlambat sebelum Pak Fitri masuk, setelah Pak Fitri masuk yang datang belakangan berdiri. Nah, itu tidak mungkin juga disepakati oleh siswa. Kenapa? Karena pasti mereka proses. Begitu. Saya di kelas saya begitu yang terjadi. Disepakati. Berarti silakan dijalankan. Apa yang bertentangan dengan tata tertib? Perempuan yang rata-rata laki-laki selalu menggunakan jam pagi sekali untuk makan dan tidak bekerja di kelas. Ya. Jadi dia sendiri yang mengusulkan meskipun ada segelintir laki-laki, tapi saya voting berapa yang mau. Ya begitu, tapi kalau kita membuat kesepakatan kelas tidak boleh bahwa berlaku sepanjang tahun. Misalnya di revisi di tengah jalan namanya amandemen. Bisa di amandemen perubahan di tengah jalan. Kalau misalnya dirasa itu tidak bisa berhasil atau positif, gitu. Silakan Pak Fitri lakukan ya. Masih ada dari Tambahan juga Pung, jadi sebenarnya kalau kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kemudian ada juga kesepakatan sekolah, maka dua-dua boleh dilaksanakan karena kesepakatan kelas berlaku pada saat proses pembelajaran. Kalau kesepakatan sekolah berlaku apabila seorang siswa itu telah melanggar sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama tadi itu. Jadi boleh dilaksanakan. Ya, mungkin demikian. Oke, itulah tadi penjelasan dari Kepala UPT dengan narasumber kita yaitu calon guru penggerak angkatan
Ibu Nasria SPD. Jadi saya tambahkan sedikit. Yang tadi keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas itu dilakukan oleh guru yang bersangkutan bersama dengan siswa. Jadi sesuai tadi apa yang disampaikan kelas sekolah, keyakinan kelas itu dibuat oleh guru itu sendiri bersama dengan siswa. Jadi kesepakatan kelas saya dengan kesepakatan kelas Pak Irfan guru matematika itu beda dengan keyakinan kelas apa yang saya berikan meskipun di kelas itu kelas yang sama. Oke, demikianlah apa yang menjadi agenda kita hari ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Nasria. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita implementasikan kemudian. Oke, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.